Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Kasarengga akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercubuana dan Ibu Leni Kristina Nawangsari, Dr. STMM, yang telah membantu saya memahami lebih jauh tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, mari kita mulai. Di slide ini, kita dapat melihat bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan manufaktur pangan besar dengan total sekitar 91.615 karyawan di tahun 2023. Skala sebesar ini tentu membawa kompleksitas tinggi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Indofood beroperasi secara terintegrasi mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Artinya, HR tidak hanya mengelola karyawan administratif, tetapi juga ribuan operator produksi. Dengan kondisi ini, tantangan utama HR adalah bagaimana mengelola scheduling tenaga kerja, memantau kompetensi operator, serta menghadapi otomatisasi pabrik secara strategis. Dengan jumlah karyawan yang sangat besar, sistem penjadwalan manual menjadi tidak efisien. Sistem otomatis workforce scheduling membantu mengoptimalkan jumlah tenaga kerja per shift dan mengurangi biaya lembur. Selain itu, data absensi dan produktivitas dapat dipantau secara real time. Ini memungkinkan HR membuat keputusan berbasis data, bukan asumsi. Namun, di sisi lain ada resiko resistensi. Karyawan bisa merasa terlalu diawasi atau khawatir kehilangan fleksibilitas. Secara akademik, Ulrich dan Dulebon menjelaskan bahwa HR analitik meningkatkan kualitas keputusan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan organisasi. Digital scheduling bukan hanya soal efisiensi operasional, dampaknya lebih strategis. HR dapat melakukan workforce planning berbasis data, mengidentifikasi unit dengan turnover tinggi, dan menganalisis beban kerja untuk menjaga work-life balance. Karena Indofood menggunakan sistem berbasis ERP seperti SAP, HR kini bertransformasi dari fungsi administratif menjadi strategic business partner yang mendukung keputusan produksi dan bisnis. Pada tahun 2023, Indofood mencatat lebih dari 400.000 jam pelatihan. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan SDM. Dengan digitalisasi HR, kompetensi operator dapat dipantau melalui learning management system, skill metric digital, dan dashboard kompetensi. Keuntungannya, gap kompetensi menjadi terukur, promosi berbasis data, dan resiko human error dalam produksi dapat ditekan. Secara sederhana, operator dapat login ke sistem, riwayat pelatihan dan sertifikasi tercatat otomatis, supervisor bisa melihat dashboard kompetensi timnya. Jika ada gap, sistem dapat merekomendasikan pelatihan. Konsep ini dikenal sebagai EHRM, yang menurut Bondaruk dan Ruel meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan SDM. Dalam konteks manufaktur, kepemimpinan produksi sangat krusial. Indofood membutuhkan supervisor yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga membina. Melalui leadership development program dan coaching, supervisor didorong menerapkan transformational leadership. Menurut Bas dan Avolio, kepemimpinan transformasional meningkatkan komitmen tim dan budaya kualitas. Fokusnya pada keteladanan, continuous improvement, dan pemberdayaan operator. Budaya kualitas harus tertanam dalam KPI dan evaluasi kinerja. Selain itu, dengan jumlah karyawan yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, praktik DEI menjadi penting untuk memastikan kesempatan yang adil dan lingkungan kerja inklusif. Sebagai perusahaan pangan, CSR Indofood juga memiliki dimensi strategis, seperti edukasi gizi dan dukungan pada petani lokal. Ini memperkuat reputasi sekaligus engagement internal.
Otomatisasi memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga memicu kekhawatiran. Karyawan bisa takut kehilangan pekerjaan atau merasa skill mereka tidak lagi relevan. Menurut Kurt Lewin, resistensi adalah fase alami dalam perubahan. Semakin besar organisasi, semakin kompleks pula resistensinya. Konflik biasanya muncul dari faktor psikologis seperti job insecurity dan identity threat. Dari sisi organisasi, seringkali masalahnya adalah kurang komunikasi dan tidak jelasnya jalur karir setelah otomatisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menurunkan engagement dan produktivitas pekerja. Untuk itu, kita bisa menggunakan model perubahan Lewin, unfreeze, change, dan refreeze. Pada tahap unfreeze, manajemen harus transparan dan membuka ruang dialog. Pada tahap change, perusahaan perlu melakukan rescaling dan upscaling agar karyawan siap menghadapi teknologi baru. Dan pada tahap refreeze, sistem reward dan KPI perlu disesuaikan. Pesan utamanya di sini adalah teknologi menggantikan tugas, bukan menggantikan manusia. Kesimpulannya, digitalisasi HR dan otomatisasi di Indofood bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana mengelola manusia secara strategis dan humanis. Ketika data, kepemimpinan, dan manajemen perubahan berjalan selaras, maka transformasi akan menjadi peluang, bukan ancaman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi tersebut dapat memperkaya ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.